Audio aman? Tes 1, 2, 3 tes. Mana ya? Oke, standby bumper. Oke. Sudah siap semua? Oke, standby bumper. Standby bumper. Audio aman? Iya. Nanti yang wawancara Radip, Pak. Saya cuma nemenin aja. Balik saja. 3, 2, 1. Bumper. Bumper on. Kembali lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentar. Mau nanya juga boleh. Nanya juga boleh. Kita Sama live Prof. nih. Prof. Hikmahanto Yuwana atau Yuwono? Sebenarnya tulisannya Juwana. Tapi Bacanya Bacanya Yono. Orang Kayak Jawa. Bandeng Juwana kan. Tapi itu bukan milik saya loh ya. Sehat, Prof? Sehat alhamdulillah, sehat. Ya, yang nggak sehat negaranya kita nih kayaknya. Enggak ya? Kamu aja yang nggak sehat. Oh gitu ya? Cerah. Cerah. Cerah Oke, ya. oke, Amin, cerah. amin, Oke, cerah. amin. Menurut pemerintah. Ini kalau sama Prof Hik itu sebagai apa ya, analis hubungan hukum dan hubungan internasional pasti kan sangat relevan dengan situasi sekarang nih, Gus. Iya, maksudnya soal itu. Hah? Soal apa evakuasi Evakuasi, terus tarif resiprokal yang direspons dengan cepat, BRICS gitu ya. Tapi kalau melihat ini, kita berangkat dulu dari inilah ya, dari gonjang-ganjing tarif resiprokalnya Trump nih. Pemerintah sekarang reaksioner sekali, langsung kirim utusan ke sana gitu kan. bukan tuan reaksioner malah menurutku. Kalem. Kalem ya? Iya. Ya kalem lah, karena pilihannya adalah negosiasi. Oh iya. Sementara yang lain kan lawan. Gitu. Lo ngasih 10, gua 20. Lo 20, kita 30. Kan gitu. Fight gitu loh. Tapi kan kalau perintah kita pilihannya adalah negosiasi. Nah, Katanya kalau ada- Prof itu melihat efektif gak sih? Kalau menurut saya sih nggak efektif ya. Karena gini, ini yang dikenakan itu bukan cuma satu negara. Kalau misalnya satu negara, kita hubungan bilateral gitu ya. Oke, kita negosiasi. Ya kan? Tapi kalau misalnya, ini kan across the board. 50, 60 negara bahkan dikenakan semua. Tarifnya yang sangat luar biasa, pertama ada 10%, setelah itu on top of 10%, macam-macam gitu kan. Nah, Trump ini melakukan ini harus kita analisa kenapa. Gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sih dua. Pertama adalah who is the boss. Nah, kalau kita bicara perdagangan internasional, Ya. dia bilang who is the boss. Artinya apa? Nih, saya nih bosnya. You semua datang ke saya. Mari kita deal, gitu kan? Kita tahulah Trump itu kan latar belakang pelaku bisnis. Bisnismen ya, Bisnismen. bukan politisi. Jadi dia kayak main kartu gitu kan. Iya. Nah, ini kayak begini. Datang kan? Nah, itu yang dia harapkan. Mohon maaf, bahkan ngemis-ngemis ke pemerintah Amerika gitu kan. Cina bilang, sorry ya, saya nggak mau. Uni Eropa sekarang ikut sama Cina. Kanada juga ikut. Kita nggak mau. Nggak seperti ini caranya. Karena apa? Sahabat-sahabat Amerika itu sekarang berbalik arah melawan Amerika. Ya kan? Nah, Cina jelas kan udah menentang. Nah, seharusnya kalau kita pemerintah Indonesia, kalau menurut saya, tunggu aja dulu, biarin aja dulu. Karena apa? Sekarang yang lagi bertarung itu gajah. Kita ini kan bukan gajah. Apa, Ya kan? Prof? Nah, nggak tahu saya. Lanjut aja. Nah, jadi gajah besar Amerika dengan Cina. Ya, silakan mereka bertarung. Kita sebagai penonton yang baik. tunggu hasilnya aja. Nah, tunggu hasilnya seperti Tepuk apa. tangan aja, Ya kan? ya. Misalnya gini, 9 April udah ditentukan sama Trump. Pokoknya akan saya berlakukan. Nah, mundur kan? Nah, mundur 3 bulan katanya kan? Mundur. Sementara sekarang sama Cina, oke. Cina untuk produk-produk elektronik udah kita exempt gitu ya. Dikecualikan. Ya kan dia mundur terus. Ini kan kayak main kartu. Siapa yang kuat, siapa yang berani kan gitu. Kuat-kuatan. Kuat-kuatan. Nah, dalam konteks seperti ini, karena posisi kita, ya udah kita tunggu dulu aja. Dan Trump itu dengan bangganya bilang gini, udah ada 50 negara yang mau ketemu sama saya. Nah, termasuk mungkin Indonesia. Cuman masalahnya kita nggak tahu urutan keberapa. Karena nggak ada dubes kita di sana ya kan. Nah, artinya dubes kita kan harusnya dia lobby dulu sebelum Hartarto dan tim datang gitu kan. Saya harus ini ketemu tim sama advance siapa. gitu ya, di sana ya, Iya, harusnya kalau begitu misalnya ya. ketemu yang saya bilang, waduh, apa namanya American Indonesian Council, Business Council atau apa, apalagi itu artinya kayak gitu kan. Harusnya tuh ketemu ya sama Presiden Trump sendiri kan.
Pak Menlu Sugiono udah mengatakan bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sudah siap untuk ketemu. Ya. Kapan ketemu? Tapi kan nggak dikasih. Ya. Nggak Ingat ditemuin. ya, saya mengatakan seperti ini. Kenapa? Bukan main tebak-tebakan, enggak. Saya lihat presidennya, Zelensky. Zelensky kemarin dia datang ke Trump. Intinya dari dia minta security guarantee. Ya. Trump bilang, saya kasih security guarantee. Bukan, dia nggak mau security guarantee. Pokoknya udahlah, kamu damai aja sama Rusia. Tapi saya minta konsesi nih, ya kan? Di Ukraina Timur, Iya. ya kan? Udah kayak Freeport Otaknya aja. orang otak pedagang ya. Iya. Otaknya orang otak Mungkin pedagang. dia lihat dulu Amerika minta Freeport bisa kan, gitu Iya. kan ya. Dia minta Otaknya konsesi otak nih. pedagang. Udah minta konsesi, datang Zelensky bilang, oke kamu saya kasih konsesi, tapi syaratnya saya minta security guarantee. Karena dia tahu si Zelensky ini, Trump ini beda sama Joe Biden. Kemungkinan besar dia akan dekat sama Rusia. Kan Trump marah pada waktu itu, rame gini. Akhirnya kan nggak jadi deal. Nama juga pedagang, dia bilang udah pergi aja dulu. Nanti dia bakalan datang. Bener, datang. Di Kongres Trump bilang apa? Zelensky udah mau ketemu sama saya. Dia mau tanda tangan. Coba kan kayak gitu. Itu yang pertama tuh. Baru-baru ini ada soal Iran. Nah, negosiasi nuklir. Ya kan? Kalau misalnya nggak deal, katanya Trump, saya serang Iran, saya bom Iran. Teheran. Coba. Iran bilang saya lawan. Iya, kalau Iran Iya kan? sih. Nah, artinya ternyata saya tahu, oh ini kayak pelaku bisnis. Jadi harusnya pemerintah kita, para menteri yang membantu Bapak Presiden juga melihat ini fenomena itu seperti apa. Oh ini kayak gini modelnya. Lalu bagaimana kita bersikap? Betul kalau misalnya ini bilateral kita dengan Amerika, lalu kita bilang kenapa, apa salah saya? Lalu kita bicara, oke gimana caranya supaya kita bisa perbaiki ini semua. Tapi kalau minat ini semua, saya ambil contoh ya, salah satu andalan ekspor kita ke Amerika itu minyak sawit. Di dunia ini mungkin Indonesia dengan Malaysia. Iya. Nah saya lihat Malaysia itu juga dikenakan tarif yang sama besarnya sama Indonesia kan. 22%. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita diem aja, rakyat Amerika harus membayar lebih mahal. Karena pertanyaan saya, emang ada perusahaan lain di negara lain gitu yang supply? Kan nggak mungkin. Kalau misalnya nggak ada, mati aja dia. Nah ini. Di demo sama nanti rakyatnya satu. Sudah kan, Udah. Udah didemo. Bahkan sekarang sama salah satu kongres dari partai anggota kongres Partai Demokrat itu minta di-impeach kan gitu kan, udah mulai. Terus dia apa? Dihajar sama siapa? Sama bursa. Sama bursa dihajar. Di Amerika Serikat itu orang kalau kaya, ya uang itu disimpan bukan kayak orang Indonesia buat kos-kosan, ya. Tapi dia masukkan ke bursa. Ya. Dihajar Wall sama Street, bursa. Wah langsung Trump bilang oke kita pos 90 hari, iya kan? Nah sekarang ditambah tekanan-tekanan dari negara. Jadi kalau menurut saya harusnya tunggu aja dulu, selesaikan dulu nih Amerika sama Cina dulu. Kita mau tahu nih endingnya seperti apa. Tunggu aja Daripada nanti di sana Pak Erlangga datang ke Amerika tengok-tengok nggak ada ini kan, kasihan ya pejabat-pejabat kita. Dan belum tentu berhasil juga kan. Belum tentu Kan, berhasil. ini tapi kaitannya sama dua gajah yang sedang dalam tanda kutip bertarung lah ini ya, dalam perang tarif ini. Kalau ada pepatah kan kalau gajah besar digigit semut merah juga teriak gitu. Kalau kita kalau dengan keadaan seperti ini, bisa nggak kita jadi semut merah nih dengan misalnya tadi sawit misalnya tadi kondisinya seperti itu kira-kira? Pertanyaan siapa yang mau digigit nih gajahnya? Udahlah, nggak usah pakai gigit-gigitan. Kita tunggu aja. Endingnya seperti apa? Kita nggak tahu ya. Mungkin ke depan ini Trump akan berbalik. Mungkin satu. Kemungkinan berikutnya ya rakyat Amerika akan menyelesaikan Trump itu secara ketatanegaraan. Impeach gitu kan misalnya. Kita juga nggak tahu. Atau mungkin yang lainnya adalah ya ada kompromi antara Amerika dengan Cina dulu. Nah, jadi itu yang kita harus tunggu. Kita harus sabar dulu. Kan ini juga belum jalan. Ya, ngapain kita buru-buru datang ke sana? Artinya kita terlalu tergesa sebenarnya ya. Terlalu tergesa. Memutuskan untuk negosiasi. Udah itu, mohon maaf ya, diperberat lagi dengan ketika Bapak Presiden mau melakukan lawatan ke Timur Tengah. 5 negara. Munculkan ide evakuasi Gaza. 1.000 warga. Aduh mati saya bilang. Itu kan banyak yang menilai jangan-jangan itu adalah semacam pemanis. Pemanis. Biar negosiasi tim kita itu
bisa dieksekusi oleh Trump. sebenarnya. Ini kalau dari ilmu cocokologi, dicocok-cocokkan, orang akan mengatakan seperti itu. Jadi seolah-olah Bapak Presiden akan memunculkan evakuasi 1.000 orang, dan itu diminta dukungannya ke negara-negara yang beliau datangi. Mudah-mudahan mungkin juga yang lain juga bilang, ya udah saya 1.000. Hari ini berarti misalnya sama Indonesia 6.000. Besok-besok tambah lagi di double, besok-besok tambah. Nah dalam hati saya, kalau kayak begini, sampai hari ini Israel menghabisi rakyat Palestina 50.000 pakai apa? Senjata. Berbiaya nggak? Biaya. Kemudian yang kedua dihabisi dengan kritikan-kritikan dari masyarakat internasional. Kritikan-kritikan yang membahayakan warganya. Sekarang kalau misalnya kemarin saya lihat di mana ya, Maldives katanya, ada orang Israel mau masuk, nggak boleh. Orang Israel di Vietnam, oh kamu Israel, nggak, saya nggak mau layani kamu. Coba, ini tindakan dari Netanyahu berdampak pada warganya. Karena apa? Masyarakat dunia kalau marah sama Israel sekarang melampiaskannya bukan ke Netanyahu, ke Israel, keluarganya. Dan kalau dengan kondisi begitu, Israel yang seneng dong kalau kita nampung Nah, seribu itulah warga makanya itu. Palestina. Israel dan Coba bayangkan, Trump. ya, Israel dan 50.000 Trump, dengan kekejaman, dengan senjata, dituduh genosida dan lain sebagainya. Sekarang kalau misalnya evakuasi, manusiawi, kan gitu kan? Bagus itu. Kan harusnya, mohon maaf ya, ini yang salah nih sebenarnya bukan Bapak Presiden. Ya, Presiden can do no wrong. Presiden nggak boleh salah, gitu kan? Yang salah siapa? Pembisiknya, penasehatnya. Siapa, Prof? Saya nggak tahu, tanya saya. Tapi gini, kan kalau misalnya bagi rakyat Palestina, yang dimasalahkan itu kan bukan masalah agama. Iya. Tapi masalah perebutan tanah. Tanah. Nah sekarang Netanyahu dia bilang, kita menang dalam perang kita kali ini kalau 3 hal tercapai. 1, Sandera dibebaskan. Kedua, pejabat petinggi-petinggi Hamas dihabisin. Ketiga, Gaza harus dikosongin. Kenapa? Gaza dikosongin once and for all. Karena kalau tidak, di masa-masa yang akan datang, dari Gaza akan diluncurkan lagi rudal-rudal kalau ada Hamas. Nah sekarang, kan Trump bilang, waktu awalnya si Steve Witkoff, ya utusannya Trump bilang, 2 juta akan dikirim ke Indonesia. Bagi kita, ya mungkin waktu itu masyarakat belum paham ya. Alhamdulillah, ya Allah, ayo boleh gitu kan. Dalam hati saya, mati saya bilang. Ini rakyat kita nih mikir nggak nih bahwa yang akan kehilangan dari rakyat Palestina itu adalah tanah. Justru akan hilang Betul. Palestina kalau kita berkaca aja pada diri kita. Lagu kebangsaan kita, kan tanah airku. Baru bangsaku, baru negeriku. Amerika aja, the land of the free katanya. Land, tanah dulu kan. Nah sekarang mereka mau dicabut dari tanahnya. Menurut saya nggak logis kalau misalnya seperti itu. Dan ini kan manusiawi sekali kan. Nggak usah pakai senjata, nggak usah dievakuasi. Senang banget Israel. Nah, bukan dilakukan oleh Amerika atau Israel, tapi oleh negara Indonesia. Islam terbesar di dunia. Nah itu yang, ya Allah saya bilang. Makanya saya sih berharap, memang kemarin ketika Bapak Presiden sudah kembali, Pak Menko Polkam mengatakan bahwa ya ini akan ada pembahasan. Saya sih berharap ya tidak usahlah dibahas. Karena apa? Kita nggak mau kalau misalnya rakyat Palestina itu harus meninggalkan tanah mereka. Satu. Yang kedua, bagi kita biayanya akan besar. Ya, untuk membawa 1.000 orang. 1.000 orang itu pertanyaan, itu dari Gazanya, di dalam Gaza, atau di luar Gaza, di perbatasan. Kalau yang ada di dalam Gaza, ya kan, itu kalau kita nggak diserang sama Israel, orang akan bilang, pantas nih Indonesia nih. Antek. Iya, kalau hubungan internasional itu masalah persepsi, bukan kayak orang hukum. Kayak saya ini orang hukum nih, fakta dan bukti selalu kan gitu. Kalau orang hubungan internasional, itu ilmu cocokologi itu. Seperti apa nih? Ya kan? Jadi bahayanya itu adalah kalau kemudian kita dipersepsikan sebagai kepanjangan tangan dari Israel, dari Amerika. Ini kan dianggap sama proksi. Nah, Bapak Presiden itu akan kerepotan menghadapi dunia, tapi juga menghadapi internal rakyat kita sendiri. Yang pasti mereka tidak akan setuju. Nah, ini yang seharusnya para pembisik,
apa namanya yang bisa memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden bisa memberikan perspektif. Udahlah Bapak Presiden, apalagi kan udah muter nggak ada yang setuju. dibeli istilahnya Iya. ya. Jualannya nggak dibeli, ya. Menlu Turki mengatakan bahwa nggak, rakyat Palestina harus tetap di Palestina. Ya, belum lagi di negara-negara lain. Jordan mereka juga nggak enggak mau. ya. Iya. Nah, jadi Nah, itu dari sisi relasi internasional. Sementara kalau dari sisi kondisi ekonomi itu kan juga akan berdampak buat Wah, bangsa kita kan. iya. Itu kan kesannya sederhana, Prof. Pertanyaan orang, lah emang masyarakat itu sendiri udah tercukupi nih kebutuhannya, kesejahteraannya. Kok bawa orang untuk datang ke sini tuh kita kasih hidup gitu loh. Kan itu pertanyaannya. gini, jadi kita pastilah punya keberpihakan terhadap Palestina, rakyat Palestina. Sekarang pertanyaannya, dalam mengambil opsi ini, lebih murah mana? Kita akan keluarkan 1.000 orang, ya, dengan biaya kita sendiri, tanpa bantuan dari negara-negara yang lain ya, karena mereka nggak setuju, atau mengirimkan satuan-satuan kesehatan dari TNI, Bikin rumah sakit. bikin rumah sakit sementara dan sebagainya, seperti waktu Pak Prabowo jadi Menhan. Itu kan lebih bisa diterima oleh akal, ya, di sana. Dan itu juga nggak di wilayah yang di Gazanya, tetapi kan di perbatasan. Kemarin Pak Menlu juga bilang, ya nanti pokoknya kita rawat di sini, nanti Ya, kalau itu sudah sembuh argumentasinya nanti kita kesehatan. kembalikan. Nah, itu ya gimana kan? tuh, Prof? Kembalikan gimana ceritanya? Orang itu udah dibatasi sama tentara-tentara Israel. Jadi kalau udah kesini ya susah masuk lagi. Masuk lagi, ya kapan? Habis itu katanya sampai dengan nanti situasi sudah kondusif. Ya Allah, kapan kondusif kalau di Dari sana? tahun itu? jebot juga nggak kondusif-kondusif. Jadi saya berharap bahwa tolong dipikirkan secara detail. Kalau menurut Prof itu apa sebenarnya motivasi Presiden ingin mengevakuasi warga Gaza ya ke Indonesia ini? Nah ini kalau dari perspektif cocokologi lagi ya, Oke. ada masyarakat yang mengatakan jangan-jangan ini bargaining chip untuk bernegosiasi dengan Amerika. Tukar guling gitu, semacam tukar guling gitu. Iya. Amerika, saya lakukan ini. You are happy with this, right? Katanya. Now make me happy. Yaitu put down the tariff, ya, lower down the tariff. Nah itu yang ya boleh dibilang transaksional terhadap prinsip. Kenapa saya bilang prinsip? Karena bagi kita Indonesia, kita membantu Palestina itu sesuai dengan konstitusi kita, bahwa yang namanya penjajahan harus dihapuskan di bumi ini kan. Nah jadi kalau misalnya transaksi itu dijadikan transaksional kan kasihan dong rakyat Palestina, ya kan? Tidak tulus kita ngebantu mereka ya. Betul. Karena ada motif Betul. tarif tadi gitu. Iya, belum lagi kan masalah seperti ini apakah sudah dikonsultasikan dengan pemerintah Palestina, ya kan? Apakah pemerintah Palestina setuju dengan cara seperti ini? Nah ini kan harusnya dikonsultasikan dulu, lalu kemudian bagaimana reaksi dari pemerintah Palestina, kan ada duta besarnya di sini. Lalu kemudian sebelum Bapak Presiden berangkat itu sudah di briefing, kira-kira begini-begini mungkin atau tidak mungkin, kalau tidak mungkin ya sudah jangan. Tapi sekarang udah muter, sudah ditolak, ya sudah. Menurut saya ya sudah nggak usah Lanjutkan. Kalau mau bantu ya itu kirim tenaga kesehatan, bangun rumah sakit, kirim bantuan, seperti itu. Oke. Ini ada yang komen nih, Prof juga nih. Dari siapa dia? Aszi. Katanya salut sama Tiongkok. Laut Retal Lion. Maksudnya apa nih? Meski dihajar tarif Trump 145%, tidak gentar mempertahankan dignity. Senada dengan Prof Hikmahanto, kalau jadi pelanduk jangan sok jago, cermati gajah bertarung. Ada yang komen gitu. Jadi maksudnya kita pelanduk gitu ya. Jadi pelanduk. Iya, tapi memang kalau kita harus paham ya, kalau Tiongkok berani mengatakan seperti itu karena memang dari segi pangsa pasar itu besar sekali mereka. Jadi saya harus cerita dulu nih, tahun 1944 pada waktu para pemenang perang berkumpul di Bretton Woods di Amerika, mereka udah memikirkan isu yang seperti sekarang ini, yaitu yang akan jadi perebutan antar negara, bukan lagi wilayah, bukan lagi masalah pengaruh agama dan sebagainya. Walaupun diintervensi dengan perebutan ideologi kan, Barat dan Timur. Tapi apa? Masalah rebutan pangsa pasar. Oleh karena itu WTO terus GATT itu dibuat sebenarnya. Dulu namanya belum WTO, ITO, tapi gagal. Terus kemudian WTO. Nah itu dibuat. Nah sekarang lihat,
kalau udah negara besar berantem kayak begini, WTO Nggak ngapa-ngapain. nggak main. Emang pada mau ini. Giliran kita sama Giliran kita Uni Eropa disanksi. dihabis-habisin. Lah ya, Saya bilang disanksi brengsek habis emang. kita, lah ya. Udahlah nggak usah percaya lagi sama Lembaga-lembaga negara-negara Barat itu internasional kan, itu ya. bilang begini, bilang kita diceramain. Sekarang giliran sudah kita diceramain, dia sendiri kayak begitu. Standar ganda. Yang malu itu tahu nggak? Uni Eropa. Karena Uni Eropa itu yang meminta kita untuk ikut di dalam International Criminal Court Statuta. Ya kan? Udah, kita padahal nolak-nolak terus. Walaupun di dalam negeri ada juga komponen yang bilang, udah, saya termasuk salah satu yang nolak gitu ya. Nah, sekarang Netanyahu pergi ke Hongaria nih. Hongaria kan di Uni Eropa nih. Nggak diapa-apain, nggak dikirim. Hah, saya bilang mati aja loh. Coba mereka akhirnya apa namanya Menlu Jerman kalau nggak salah, pokoknya dari Jerman, dia bilang ya seharusnya Hongaria tidak melakukan seperti itu, harusnya begini. Dibalas lagi sama Trump nanti kan. Nah ini nih dia maunya berprinsip ya kan, si Uni Eropa ini ternyata ya itu kalau misalnya udah ada kepentingan hilang juga prinsipnya. Tapi ngelihat gaya politiknya Pak Prabowo di kancah internasional gitu. Kalau dulu flashback sedikit, kalau Pak SBY jadi presiden kan kayaknya semua orang tahu afiliasinya US banget gitu kan. Terus Ya, ada lulusan sana. urusan sana. Pak Jokowi sepertinya Tiongkok banget gitu kan. Nah kalau Pak Prabowo ini kemana? Timur Tengah banget atau? Ya mungkin Atau apa nih? ada bagusnya juga Pak Prabowo bilang mungkin juga ya Amerika mungkin nggak bisa terlalu tidak terlalu bisa diandalkan. Kemudian Cina juga nanti dalam negeri kita bermasalah. Ya udah sekarang kita coba di Timur Tengah. Oke. Jadi bagusnya adalah seperti itu, Oke. ya kan, bahwa ada alternatif yang mungkin selama ini tidak dieksplor. Sebenarnya sih sudah mulai dieksplor zamannya Pak Jokowi, ya kan. Tapi sekarang mungkin lebih diperdalam lagi karena apa? Exercise lagi. Karena Pak Prabowo memang sudah lama di Yordania. Ya. Jadi mungkin juga ada kedekatan Emosional. beliau dengan pemimpin di Timur Tengah. Dan itu kan kerajaan, jadi turun temurun, paling nggak saling kenal lah gitu kan. Nah, jadi menurut saya bagus. Tapi apa untungnya kita membangun hubungan baik dengan Timur Tengah? Secara politik, secara ekonomi? Ya, yang pasti adalah kita berharap uang dari mereka masuk ke Indonesia dalam bentuk investasi. Oke. Misalnya seperti itu. Kalau kita Amerika kalau misalnya kita tanya, kamu udah nggak ada duit lagi, ya kan? Tiongkok, saya punya banyak duit, tapi string attach-nya itu banyak, syarat-syaratnya banyak. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita harus menyerap tenaga kerja di Cina. Karena gini, di Cina itu 1,4 miliar. Workforce-nya itu yang bisa bekerja itu 780 juta. Bayangin 780 juta. Kita penduduk 270 juta, penduduk semua kan, nggak mungkin kerja semua. 780 juta, katakanlah kalau bisa diserap, saya nggak tahu, 400-500 juta rakyat di Cina. Sisanya kemana? Nah, disinilah pintarnya Cina mereplikasi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Amerika, Jepang. Dia kasih bantuan, tapi dengan catatan kontraktor dari saya, tenaga kerja dari saya, dan lain sebagainya. Cuman kalau Amerika atau Jepang itu kan kelas menengah ke atasnya yang jadi tenaga kerja, kalau yang di bawah nggak usah. Tapi kalau di Indonesia Sampai hampir tenaga semua. kasarnya ngomongin itu. produk Cina nih bro, produk Cina tuh kan ya tadi kan Cina pinternya berbisnisnya dengan cara yang seperti itu. Produk Cina ya sekarang kita tahu merajalela, mobil listrik di mana-mana produk Cina. Tapi yang melempem, yang chaos malah Termasuk produk lokal, Sritex misalnya tutup karena produk-produk Cina yang kalau bicara soal konveksi itu lebih murah, kosnya juga lebih murah. Gimana kalau kayak gitu? Apakah Timur Tengah juga akan seperti itu? Aku ada harapan lebih positif dari kerjasama. Ya memang kalau misalnya pinternya Cina nih ya, saya lihat ya, kan dia bagaimana memikirkan menghidupi 1,4 miliar, ya kan? Oleh karena itu pemerintah Cina itu membuka diri dan mereka barang yang dijual itu mulai dari barang kelontong, sikat gigi, mohon maaf pakaian dalam, kan gitu kan? Betul. Tapi ingat ya, sikat gigi pakaian dalam itu sampai kiamat nanti masih kita butuhkan. Betul. Kalau kita jual batu bara, suatu hari nanti habis. Ya kan? Nah, jadi itu. Belum lagi mereka masuk ke teknologi-teknologi tinggi, kereta cepat, Basic mobil. needs ya kalau Cina tuh. Wah, Pinternya basic needs. Basic needs, dia masuk ke situ. Udah itu ada BRI. Dia akan bantu di negara-negara ini supaya apa? Dia yang penting adalah ada demand. Karena dengan ada demand pasti harus ada supply dong. Nah, supply-nya dari mana? Ya dari Cina.
Nah, terus kemudian merekrut banyak tenaga kerja dari Cina. Nah, itu yang buat negara itu makmur sebenarnya. Nah, bahwa itu harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia, Soviet menurut mereka. Kalau perlu udah mati aja. Iya kan? Nah, ini sekarang bagaimana kita di Indonesia harus bisa melindungi pelaku-pelaku usaha kita, UMKM. Nah, ini para menteri ini kerjanya ini harus benar-benar bisa bagaimana nih menghadapi fenomena seperti ini. Jangan bergantung pada misalnya uang dari Cina dipinjamkan, terus nanti kita kembalikan gitu ya, kita dapat ini dapat itu, tapi industri kita mati. Nah, sekarang misalnya tekstil itu Amerika itu memberikan kita fasilitas lah keistimewaan, kita bisa lebih besar ya kuotanya. Nah, tapi banyak nih perusahaan-perusahaan tekstil karena mohon maaf tenaga kerja kita sangat demokratis, dikit-dikit mogok dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Pelaku usaha udah mulai cabut ya. Atau misalnya mereka udah deh, saya nggak akan produksi, tapi yang penting saya kan punya sertifikat nih. Itu masuk tuh dari Cina, dari Taiwan, masuk ke Indonesia untuk langsung diekspor. Seperti kayak iPhone kena tarif kan oleh Amerika. Sekarang perusahaan iPhone di Cina itu ngirim ke India, masukin dari sana. Itu kira-kira seperti itu. Pakai sertifikat, certificate of origin yang mengatakan bahwa ini produk asal dari mana. Oh, ini dari Indonesia. Itu yang membuat tekstil kita itu mungkin juga salah satunya drop. Belum lagi nanti keramik, ya kan dari Cina itu masuk ke sini membanjiri. Sehingga apa? Produsen-produsen kita harus berhadapan dengan produk-produk yang kalau keramik dari Cina itu kan ribuan tahun yang lalu udah jago mereka. Ya sang-kosnya itu udah ini. Dan pemerintah Cina itu kabarnya punya keberpihakan yang konkret terhadap UKM-UKM, pengusaha-pengusaha di sana misalnya dengan membebaskan pajak segala macam. Sementara di Indonesia, sekarang orang kalau misalnya mohon maaf ya, beli di Tokopedia misalnya atau apalah gitu ya, kan ada tulisannya pre-order. Itu dari Cina tuh langsung. Ya kan, sekarang negara di Indonesia ini bisa kehilangan pemasukan dari pengenaan bea terhadap barang. Ya kan harusnya masuk barang biasanya oleh importir itu yang akan dikenakan. Tapi kalau sekarang peer to peer langsung, wah selesai urusannya udah. Prof, tapi ngomong-ngomong nego, kan tadi seharusnya ya jangan terlalu cepet-cepet lah, lihat dulu nih Amerika dan Cina nih. Tapi kan sekarang udah Gandung ngirim 6 utusan dan salah satunya Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani kan kita tahu pernah punya posisi di World Bank kira-kira. Itu mentereng lah posisinya gitu. Pak, ada ngaruhnya nggak tapi buat negosiasi ini kira-kira? Di bawah Trump nggak ada. Mana ada di bawah Trump? Mau namanya kita punya hubungan apa dan lain sebagainya, nggak ada di bawah Trump. Murni tukang dagang. Iya, pedagang bener. Pokoknya dia kepentingannya adalah how to make America great again. Saya nggak mau dielus-elus dengan dia kan lulusan Amerika, dia pernah ada di Amerika lama. Apalagi dia memang katanya sangat tidak suka dengan imigran, kan anti imigran. Oh iya, sekarang kan banyak juga yang diulangin. Terus beberapa lembaga juga langsung di stop kan. USAID misalnya, terus VOA juga dipangkas-pangkas. Sekarang ini kalau misalnya tim perunding kita berhasil lah ketemu sama Trump, bukan Trumpnya, Trump sih nanti belakangan. Yang di bawah bilangnya oke, naik ke atas gak akan sama. Bahkan kalau misalnya sekarang ini kan banyak juga ada layoff ya, di PHK nih pegawai-pegawainya dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang tidak setuju dengan Trump pasti kena layoff. Jangan nanti yang ngadepin Elon Musk lagi. Bukan Trump, Elon Musk yang ngadepin. Aduh. Tapi Prof, tadi kan soal pergeseran kiblat hubungan ya. Nah, Timur Tengah. Nah, misalnya kaitannya dengan posisi Indonesia yang sekarang masuk gabung di BRICS misalnya. Itu bagaimana Prof melihat? Gini, kan orang bilang udah nggak apa-apa Amerika kayak gitu, kita kan gabung BRICS biar kuat. Alah, saya bilang wong Rusia aja nggak dikenakan tarif sama Trump. Coba dia nggak dikenakan, mungkin Trump juga pintar juga, saya adu domba, iya kan, supaya BRICS itu nggak kuat. Karena apa? Sekarang ini OECD yang tadinya kan kelompok negara-negara maju dan mereka pasti
satu langkah, satu irama. Di antara mereka aja udah berantem. Ya kan dengan kelakuan Trump ini. Pokoknya Trump intinya adalah gini. Dunia dia akan porak-porandakan. Ya kan? Supaya jatuh semua. Nah, nanti dia akan datang semua ke tata ulang. Ke Trump. Dia bilang, ayo Trump, tolong minta ini dan sebagainya. Dan Trump tahu bahwa dia akan melakukan ini nggak mungkin cukup dengan 4 tahun. Jadi sekarang ada keinginan untuk mengubah konstitusi. Oh, Jadi 3 kali. tak pikir cuman Di Indonesia aja. saja. Iya. Ternyata di sana Trump juga pengen nambah lagi. Apa lagi? Adalah pemikiran-pemikiran ke arah sana terkait dengan amandemen terhadap konstitusi. Sugidi menyebut di diskusi satu meja kalau nggak salah beberapa pekan lalu gaya Trump ini mirip kayak neoliberalisme gitu, Prof. Kalau Prof gimana nilainya? Ya, yang pasti adalah kalau Trump maunya sih Amerika besar lagi. Nah, besar itu kan dulu dia sebagai imperial gitu kan, sebagai kayak kekaisaran tapi nggak kayak Eropa di mana secara fisik memang ada gitu kan. Dulu itu orang berpaling pada Amerika Serikat. Sekarang orang udah mulai meninggalkan Amerika Serikat, nggak melihat gitu bahwa Amerika Serikat sekuat dulu. Nah, sehingga apa? Trump mau kembalikan itu. Nah, tentu suatu ketika nanti kalau misalnya ini berhasil, ya iyalah semua negara akan neo-imperialisme, nggak dalam bentuk fisik kolonialisme kayak gitu ya, tetapi Ya, segala sesuatu Amerika. Sekarang kan dia marah ketika akan ada ide dari BRICS untuk mengintrodusir currency lain selain dolar Amerika. Dia udah wanti-wanti, kamu lakukan itu, saya akan kenakan tarif, ya kan? Pokoknya sekarang mainnya di tarif terus deh. Nah, ini kalau ngomong negosiasi tadi, dipengaruhi nggak sama, berpengaruh juga nggak 2 tahun posisi kedubes kita kan kosong di sana. Tadi kan sebenarnya harusnya kalau ada bisa jadi tim advance lah untuk ngobrol dulu sama ini gimana 2 tahun kosong, kenapa kira-kira lama banget gitu? Kira-kira. Ada apa sih sebenarnya, Prof? Sebenarnya sih kalau yang saya dengar kan kita sudah memunculkan nama sebenarnya ke DPR waktu di bawah Pak Jokowi. Nah, siapa tuh, Prof? Pak Wisnu Tama. Oh, Wisnu Tama. Nah, udah dimunculkan, sudah beredar namanya, tinggal fit and proper. Tapi kan waktu itu jumlahnya cukup besar ya. Nah, untuk pos-pos yang penting kelihatannya mau menunggu apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden supaya ada chemistry. Benar juga sih seperti itu. Nah, sehingga di hold dulu untuk pos-pos tertentu yang terutama yang besar-besar termasuk yang Amerika. Nah, sehingga proses itu sampai hari ini masih belum dilakukan lagi. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ada pengaruhnya, ya pasti ada pengaruhnya. Iya, dengan kondisi seperti ini kan juga harusnya. Jadi kalau misalnya pemerintah Amerika, siapa yang datang? Biar cuman gitu. kuai gitu kan, kuasa usaha ad interim, DCM-nya. Wah, kan kamu gak dilantik sama presiden. Bener kamu atas nama presiden kan gitu kan. Iya. Makanya duta besar biasanya yang dilantik oleh presiden itu statusnya menjadi duta besar berkuasa penuh. Nah, kan. Jadi mereka ini yang akan ketemu sama menteri akan menerima. Ya, sama kok kalau misalnya di Indonesia kita nggak bisa sembarangan, misalnya duta besar saya mau ketemu sama eselon 3-nya gitu, terlalu rendah. Tapi juga kalau misalnya duta besar ketemu sama menteri gitu ya, harus ada prosedur juga gitu. Nggak bisa duta besar ketemu sama presiden tuh nggak bisa, kecuali ada acara-acara itu. Jadi ada protokolnya sih sebenarnya. Nah, jadi ada kaitannya memang, tapi kalau sudah yang sekarang ini yang soal tarif ini, ya paling tinggal mau dapat nomor urutan berapa gitu kan. Karena banyak negara yang udah datang nih kan. Tapi kan itu klaimnya Trump toh, Bro. Iya, iya. Tapi kalau menurut analisa Prof Hik nih, ini kan mundur lagi. Trump ini kan makin melunak gitu loh. Setidaknya kita lihat dengan Cina gitu kan. Ada kemungkinan nggak misalnya Trump itu akan balik kanan, tidak hanya dengan Cina tapi juga dengan negara-negara yang lain. Iya, menurut saya sih ada kemungkinan untuk itu. Walaupun Trump sekarang masih egonya masih tinggi ya. Sekarang Cina kan akan mengenakan 145%. Sama Trump bilang barang dari Cina kena 245%. Nah, Cina naikin lagi itu. Tapi Cina bilang ini udah nggak make sense gitu. Dan orang bilang ini udah nggak make sense. Ngawur, kita udah ngawur-ngawuran kalau kayak begini nih kan, nggak harusnya kita lakukan seperti ini. Tapi pada satu titik tertentu, kalau misalnya itu akan berdampak pada rakyat Amerika, ya, terus kemudian rakyat akan marah gitu ya, terus berdampak pada bursa akan menghajar Trump.
bukannya tidak mungkin Trump akan balik kanan. Jadi bukan karena pressure dari luar, tapi justru dari dalam gitu ya. Sekarang ini ya Harvard kan juga ini kayak Cina gitu ngelawan Trump. Oh ya? Iya, karena pantesan Mas Widi juga ikut ngelawan ya. Sebagai lulusan Harvard. jadi karena Trump bilang pokoknya perguruan-perguruan tinggi di Amerika harus mengikuti misalnya value-nya Amerika dan sebagainya. Value-nya Amerika itu salah satunya adalah nggak boleh mendukung Palestina gitu kan. Jadi orang-orang Amerika sekarang mana freedom of speech-nya? Mana ini demokrasi? Jadi saya ngelihat Amerika Serikat di bawah Trump itu dari first world negara pertama menjadi third world. Udah otoriter, nggak ada demokrasi, orang bisa ditangkap di tengah jalan. Itu kan ICE yang imigrasi itu bisa nangkep aja di tengah jalan, ya kan? Jangan nanti Gus tanya sama saya, berani ke Amerika nggak usah lah, ngapain juga ke Amerika. Udah stay aja di Indonesia. Pekan lalu saya di Boston, Prof. Itu gelombang unjuk rasa luar biasa dan saya pikir kok jadi lebih parah kayak dari Indonesia ya. Maksudnya kalau di Indonesia kan kita udah awam ngelihat ada yang demo ditangkap-tangkapin, dipukulin. Di sana juga ternyata lebih banyak. Kemarin di Boston, dia gas air mata kemana-mana, ditarik-tarikin bajunya gitu. Nah ini bener tadi jadi third world jadinya. Third world kan. Nah itu makanya saya tadinya nunggu ini orang-orang pintar Amerika yang di Harvard dan lain sebagainya. Bodoh juga nggak kalau ngadepin pemerintahan kayak begini kan? Bersuara nggak? Nah, akhirnya mereka bersuara. Mereka ini ya bukan berarti kalau UI nggak bersuara dari UI nih ya kan takutnya sebelum ditembak saya tembak dulu gitu soalnya dari mulutnya udah mau lihat gitu. UI bersuara untuk Indonesia. Nah, demo kan mahasiswa demo. Ada Dewan Guru Besar. Tapi gini Prof, itu memang satu hal memang agak jadi setback ya dalam konteks demokrasi ya, yang dulunya dia jadi kampium demokrasi, kampium HAM, ternyata ujungnya kan kayak gini. Ini kan jadi jadi mempermalukan sebenarnya, mempermalukan para aktivis demokrasi juga yang selama ini berteriak tentang itu loh. Nah cuman satu hal Prof, misalnya kita bicara soal positioning Indonesia misalnya, kan posisi sebuah negara itu kan ditentukan bagaimana pemimpinnya itu membangun hubungan dan membangun istilahnya itu marwah bangsa dalam konteks hubungan internasional. Nah di era Soekarno bukan main Indonesia misalnya kan positioningnya gitu loh, dan di beberapa presiden berikutnya. Nah kalau di era Prabowo ini menurut Prof kira-kira apakah Indonesia akan menjadi negara yang dalam tanda kutip dianggap gitu ya dan diperhitungkan oleh negara-negara lain? Ya kalau dari segi formalitasnya ya Pak Prabowo luar biasa. Karena apa? Misalnya ketika Presiden Turki datang menyambut langsung di pesawat, itu secara protokoler sebenarnya nggak bisa tuh. Harusnya ada menteri atau siapa. Nah beliau menunggu di istana. Tapi ini kan untuk menunjukkan kedekatan, ya kan? Lalu iring-iringan membawa tamunya juga beda gitu ya. Lalu kemudian pada waktu Pak Prabowo ke Turki, mungkin Pak Erdogan nggak enak juga, langsung sambutan juga bagus. Artinya itu dari segi itunya bagus, ya. Cuman sekarang permasalahannya dari segi substansinya nih. Nah itu. Nah dari segi substansinya. Ngukurnya sederhana. Tim negosiasi kita bakal diterima dan berhasil nggak hari itu? Ya. Nah misalnya seperti itu. Terus kemudian bagaimana para investor yang datang dari Timur Tengah itu benar-benar akan datang dan percaya pada Indonesia begitu. Dan kemudian bagi rakyat tentu ya kebijakan luar negeri ini. Dan Pak Prabowo keluar yang terus terang biayanya sangat luar biasa ya, di tengah-tengah efisiensi anggaran. Itu kalau nggak membuka lapangan pekerjaan ke Indonesia, rugi ya? Iya, rugi. Karena kan idenya adalah bagaimana lapangan pekerjaan itu terbuka. Bagi manapun negara, sekarang adalah masa-masa the test of survival. Kita harus bisa survive dalam kondisi apapun. Nah, kalau misalnya kita Indonesia melakukan ini itu tapi tidak kemudian berdampak konkret. Tidak konkret dan tidak membuat rakyatnya survive, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. That's poinnya ya. Poinnya seperti itu gitu ya. Mau keliling bolak-balik kalau misalnya nggak ada berdampak secara ekonomi misalnya, itu ya itu hanya pembiayaan bukan investasi ya. Bukan investasi itu. Ya. Kalau istilah orang ekonominya itu. Ya, sekarang itu kan bukan era yang ideologinya barat timur gitu, nggak lagi kayak begitu.
Nah, ideal sekarang udah pokoknya ya orang bilang alirannya udah realisme. Realisme. Nah, kenyataannya seperti apa? Apa yang kita Mana yang butuhkan? realistis diikuti. Mana yang realistis untuk kepentingan rakyat kita itu yang jadi patokan kita. Ini ada komen lagi nih Prof, dari yang nonton kita nih di podcast Lanturan. Madeline, Amerika sekutu takut dengan aliansi Indonesia, Rusia, dan Timur Tengah katanya. Benar gitu Prof? Kalau di bawah Trump sih enggak lah. Ya, dia bilang pasti enggak akan ada yang ditakutin gitu. Sikat-sikat aja kalau Pak Trump. Kalau Donald Trump sih dia bilang enggak katanya. Dia akan lawan. Dan dia adalah sekutu bagi Israel. Apapun yang diminta oleh Israel akan dituruti. Wow. Nah, Tapi bukannya semua presiden Amerika seperti itu, Prof? enggak, gradasinya beda. Jadi memang bahwa Amerika berada di belakang Israel, iya. Tapi gradasinya beda. Kalau Joe Biden masih bisa nasehatin ke Netanyahu. Ketika Netanyahu mau ngabisin, terus kamu kan waktu dulu kamu diserang sama Jepang secara mendadak, kamu bom dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki. Nah, Biden bilang, ya tapi kan itu sebelum ada PBB. Setelah ada PBB, ada respect terhadap human rights dan lain sebagainya. Udah kita nggak boleh lagi kayak begitu. Dan saya minta kamu nggak lakukan itu. Nah, ada omongan kayak gitu. Tapi kalau sama Donald Trump ya kipas terus. Udah lawan aja katanya gitu. Habisin aja. I don't care. I don't care ya. Yang penting great again. Great again, tapi topinya bikin made in China. Nah, itu kemarin ada juru bicara dari kepresidenan Amerika ya kan. Pakai bajunya katanya terus dicepret, terus katanya, "Oh, ini buatan Cina nih," katanya. Ada yang bilang lagi, yang orang Amerika yang dukung Trump kayaknya. Enggak, itu perusahaan Cina yang ngopi dari Amerika punya. Ya. Tapi saya juga nggak, tadi sempat disinggung nama Elon Musk. Saya pengen nanya juga ke Prof sebenarnya, penasaran juga. Kalau menurut pandangan Prof, posisinya Elon Musk di pemerintahnya Trump nih, buat dunia apa sih ininya? Manfaatnya kira-kira ada nggak manfaat? Atau jangan-jangan malah? Yang pasti dunia juga marah juga. Marah gitu kan? Marah. Rakyat Amerika marah. Dan marahnya itu mereka merusak showroom Tesla gitu kan, mobil-mobil Tesla gitu kan. Nah, sehingga sekarang Trump paham betul bahwa orang nggak suka sama Elon Musk, dia agak menjauh. Nah, dia kan tadinya mimpin nih Kementerian Dodge itu kan, Department of Efficiency ya. Nah, terus sekarang nih kelihatannya udah agak mundur si Trump. Nah, karena ini dia tahu kayaknya nggak akan bagus untuk dia gitu ya. Tapi soalnya apa? Dengan adanya Elon Musk yang mem-PHK pegawai negeri dan lain sebagainya, itu para pendukung Trump, partai-partai Republik itu berbalik. Mereka bilang enggak, ini enggak. Mereka sekarang ikut turun ke jalan. Tapi nggak hanya di luar negeri nutup dealer Tesla loh Prof. Minggu lalu saya di US. Lucu nih, yang punya mobil Tesla itu dia pasang plang, "This car I bought before I vote." Beneran itu, sampai ada saya fotonya. Makanya bukan hanya warga dunia, terutama warga di US Amerika juga iya marah sama ya Elon Musk gitu kan, karena cutting budget itu waduh dampaknya kemana-mana. Efisiensi. Sekarang ya usage sekarang. Sama dong, Indonesia juga ya dampaknya kemana-mana nih. Saya nggak ahli hukum Indonesia. Saya nggak bisa banyak bicara. Gus nih udah. Jadi gini. Jadi misalnya usage itu di stop sama Trump. Padahal usage itu sebagai alat untuk hegemoninya Amerika, punya pengaruh di berbagai negara, ya kan? Itu terus Voice of America itu untuk hegemoninya, untuk dulu mendoktrinasi rakyat dari sekarang stop juga, gitu kan? Nah, saya nggak tahu, mungkin VOA juga ngelawan Trump juga suaranya kan, gitu kan? Tapi kan mungkin memang itu dilakukan karena Trump mungkin sudah menganggap bahwa itu sudah tidak relevan, misalnya kan. Kan tadi Prof juga sampaikan bahwa hari ini kita udah ada end of ideology gitu kan, udah nggak ada timur barat misalnya, sehingga mungkin itu dianggap sebagai boros-borosin duit doang, buat buang duit doang gitu loh, mending buat yang lain seperti itu. Dan cuma yang pertanyaannya menjadi menarik, Prof, ketika tadi Prof bilang bahwa lama-lama ini Trump ini justru bukan hanya tidak disukai oleh warga internasional, tapi oleh warga negara Amerika dan para pemilihnya sendiri gitu loh. Nah, mungkin nggak Prof kalau ini terus-menerus terjadi, gelombang penolakan, gelombang perlawanan segala macam akan berujung pada impeach misalnya? Sangat bisa.
Sebenarnya gini ya, tadi kan dibilang mungkin nggak relevan lagi. Saya setuju. POA gitu ya, atau mungkin USAID gitu ya. Tapi harusnya secara gradual. Kalau Trump kan enggak, hari ini selesai, siap. Jadi orang yang masih kerja, orang yang ke Myanmar katanya ngurusin ada yang gempa, tiba-tiba stop gitu kan, terus ngapain? Ada kawan juga gitu tiba-tiba harus pulang. Iya kan? Dan nggak diurusin, gajinya nggak jelas, nggak dibeliin tiket udah. Nah itu yang membuat orang sebenarnya marah. Mereka tahu ada efisiensi, tapi kan harus ada komunikasi yang baik ke rakyatnya. Kenapa seperti itu dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat orang jadi kecewa, dissatisfied. Dan biasanya kalau udah kecewa kayak begini kan tinggal turun. Ya rakyatnya turun ke jalan demo, ya kan. Terus kemudian dorong DPR-nya, parlemennya untuk melakukan impeachment gitu kan. Tapi kalau misalnya dilakukan impeachment, vice president juga nggak bagus-bagus juga di Amerika tuh si Vance itu. Itu yang Kok jadi sama ya, Prof? saya ini ngali terkait dengan masalah Indonesia ini gitu. Lo kan saya juga ngomong Indonesia, saya coba bilang kok sama. Gus Kim ini cocok logi itu tadi. Iya benar. Cocok logi aja. Cocok lagi. Lo saya nggak nyebut negara lah. Iya kok sama. Beliau ini ya. Iya. Aduh. Tapi kalau ngomongin tadi resistensi di Amerika yang begitu besar, kita sebenarnya kan punya punya gelagat yang sama nih di dalam negeri. Beberapa waktu ke belakang lah, bulan-bulan sebelum Lebaran itu kan gelombang demonstrasi juga besar gitu. Ada nggak sih pengaruhnya kira-kira dari Amerika Serikat misalnya sebagai negara yang besar, negara adik kuasa lah dibilang. Kita juga kan banyak sekali menyaksikan info-info soal rakyat Amerika. Ada nggak pengaruhnya ke rakyat kita misalnya kalau resistensi itu terus menggelora gitu di Amerika, terus akhirnya keidean nih Indonesia juga kayaknya dalam kondisi seperti ini terhimpit begini harus ada gerakan sama efisiensi. Kayaknya mirip-mirip memang. Nggak, sebenarnya gini, nggak hanya di Indonesia atau di Amerika ya, di beberapa negara, bahkan di Eropa itu terjadi seperti ini. Iya. Seperti ini gimana? Seperti ini maksudnya ada presiden-presiden yang memunculkan ide-ide besar, ya ide-ide besar tanpa melakukannya secara gradual. Oke. Tanpa reasoning yang cukup. Mengkomunikasikannya itu ke masyarakat begitu kan. Nah ini yang terus kemudian muncul jadi permasalahan. Ya kalau misalnya ada yang bilang, ini ekstrimnya yang kanan banget gitu kan, dalam pemerintahan ya, bukan ekstrim kanan dalam konteks radikalisme dan lain sebagainya, tapi dalam pemerintahan yang dia bilang bahwa kita harus besar. Ya. Nah kalau bisa kita yang mendikte dunia, bukan dunia yang mendikte kita. Itu banyak. Harus jadi macan Asia. Saya nggak komentar. Nah, jadi seperti itu ada. Nah, sekarang pemilih itu di awal memang dia akan mempersepsikan, ini nih figur dari pemimpin yang saya butuhkan. Termasuk di Amerika Serikat. Tapi kan di Amerika emang ada bansos, Rob. Tapi di Amerika ada tembak-tembakan gitu. Yang membuat orang bilang, memang harus saya pilih ini kan. Tapi ketika dipilih ternyata kok kayak begini, ya kan? Terus kecewa. Makanya itu ketika kita sudah ada di atas sana, bagaimana memanage ekspektasi. Memanage ekspektasi ini sangat penting. Dari satu pemilihan ke pemilihan yang berikutnya itu selalu isunya adalah managing expectation. Karena ekspektasinya sudah terlalu tinggi, harapan terlalu masyarakat terlalu tinggi, ternyata di sini bermasalah dan sebagainya. Tapi kok bukannya memang tugasnya atau kerjanya politisi memang seperti itu ya, jualan harapan. Tidak hanya di sana tapi juga di Indonesia kan, saya kira kan. Pertanyaannya kan tinggal apakah harapan-harapan itu menjadi kenyataan atau hanya sapan jempol belaka kan, seperti itu. Betul. Dan kalau kita bicara misalnya di Amerika misalnya ada demo, di Indonesia kan ya dalam beberapa hal juga terjadi hal yang sama sebenarnya kan. Misalnya terkait dengan undang TNI kemarin, itu kan gelombang aksi unjuk rasa juga bukan main kan.
Dan itu tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga akan terjadi ketika ada kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Betul. Kan seperti itu, Prof. Betul. Jadi menurut saya ya, seharusnya memang siapapun pemerintahan itu harus melihat respon masyarakat. Jangan terlalu memaksakan diri. Ya. Kita sih ingin bahwa semua negara, semua pemimpin pasti ingin negaranya itu sejahtera, ya kan? Cuman kadang-kadang yang namanya masyarakat itu karena nggak sabar menunggu sampai kapan nih sejahteranya, sampai kapan kita harus ikat pinggang, sampai kapan kita dalam kondisi seperti ini. Nah itu yang terus kemudian siapapun yang jadi pemimpin dia harus melakukannya secara gradual. Nah kayak Amerika Serikat, saya lihat walaupun dari Republik, dari Demokrat, dari luar kalau Amerika Serikat pasti kita bilang Amerika ya kayak begitu. Sebelum Trump masuk, setelah Trump masuk orang pada bingung semua. Kok Amerika kayak tadi yang saya bilang third world countries ya, bukan lagi first world, gitu kan? Jadi sekarang kalau kita menganalisa suatu negara itu jangan lihat negara ini kayak apa gitu ya, tapi siapa yang duduk di situ. Tapi pertanyaan menarik gini, Prof. Gini loh, kalau misalnya saya menggunakan terma lama ya, apa dunia ketiga misalnya. Kalau dunia ketiga misalnya memilih pemimpin yang cenderung otoriter, misalnya totalitarian, itu kan dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi. Mungkin karena mereka belum terdidik secara politik, secara ekonomi juga belum sejahtera sehingga bisa dibeli misalnya kan untuk suara segala macam. Tapi ini Amerika loh, Prof. Yang orang menganggap ini masyarakat negara yang sudah maju, sudah terdidik, secara ekonomi juga sudah bagus, kok bisa itu loh memilih pemimpin yang dianggap ya terkesan ya itu tadi agak ngawur gitu loh, sakar PDW, terus cenderung totaliter misalnya kan, 58% lagi. Ya. Jadi kalau menurut saya sih karena generasi Amerika itu nggak seperti yang zaman dulu, yang mereka itu intelektual, teredukasi dengan baik dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak nih ya kayak perguruan-perguruan tinggi di Amerika itu apa namanya yang menjadi gantungan itu sebenarnya mahasiswa asing. Biayanya lebih besar. Kalau mahasiswa dari Amerika sendiri malah jarang. Mereka lebih pragmatis. Udah lulus SMA kadang-kadang nggak lulus. Pokoknya saya mau jadi musisi, mau jadi pemain basket, mau jadi ini dan lain sebagainya. Ivy League University itu sekarang banyak kan justru yang dari luar. Dari Amerika. luar. Makanya sekarang dengan kebijakan Trump sangat hostile ya kepada mahasiswa asing dan sebagainya. Itu yang teriak itu adalah universitas-universitas. Karena sekarang ini banyak mahasiswa calon mahasiswa kita yang mau pergi ke Amerika, terutama yang beasiswanya ayah bunda nih ya, bapak ibu biaya sendiri. Itu mereka mikir 2 kali kalau ke Amerika. Karena mereka bilang, saya nggak akan mau nih menghadapi masalah-masalah seperti ini. Padahal mereka di charge-nya itu sangat besar. Bahkan mahasiswa Cina, itu banyak tuh ke Amerika. Tapi dengan kondisi seperti ini, mereka mungkin nggak diperbolehkan sama pemerintahnya. Ya kan? Dan itu yang akan hurting adalah universitas. Maka seperti Harvard sekarang ini, mereka berani speak up. Ya, karena ini masalah survival untuk dia. Ya kan, maka tadi saya bilang nih survival nih sekarang zaman survival. Jadi kalau misalnya mereka nggak speak up, dia hanya mengikuti kebijakan dari pemerintahnya, ya selesai. Universitas-universitas itu nggak dapat ya. Ya kan kita tahu juga generasi muda sekarang kan zero growth, boleh dibilang zero growth lah, artinya mereka nggak mau punya anak, mau. Jadi universitas itu apa? Udah besar-besar kayak begitu. Kalau bukan yang dari luar. Nah, sementara kalau dari Indonesia kan kita senang benar. Oh, saya diterima Harvard. Saya selalu bilang, diterimanya Harvard pada zaman dulu dengan yang sekarang beda. Kalau dulu itu benar-benar kamu waduh luar biasa lah begitu ya, bisa keterima di Kalau Harvard. di UI gimana, Bro? Sama juga sih. Ya artinya waktu zaman saya diterima di UI lain sama menurut saya ya. Zaman sekarang anak diterima di UI. Kalau zaman dulu kan pasti negeri gitu ya. Wah ini dan sebagainya. Udah itu kita dapat gratis murah gitu kan karena negara mau bayar. Kalau sekarang kan banyak jalur yang kita bisa masuki. Ya kan? Jadi kalau sekarang belajarnya kayak pepatah dulu,
pergilah belajar sampai ke negeri Cina, jangan ke Amerika. Tapi Amerika sekarang juga udah mulai juga cari-cari mahasiswa dari luar negeri. Oke. Cina juga bagus. Karena ya, zero Cina growth, juga mereka bagus. udah zero growth juga. tapi ya Cina juga bagus kok pendidikannya kok. Iya. India juga bagus gitu loh. Iya. Itu tadi aku bilang itu loh. Ya selama ini kiblat kita memang terbius gitu ya bahwa apa ya semua yang berkemajuan ya di Amerika itu, ngomongin demokrasi, ngomongin HAM, ngomongin pendidikan, bahkan ngomongin ekonomi misalnya, ngomongin peradaban bahkan misalnya, dan Rule of law. rule of law. Bahkan dulu Amerika itu ya baru-baru ini juga sampai baru-baru ini selalu mengatakan kalau yang nggak rule of law, nggak demokrasi itu Cina. Jadi kamu tuh harusnya ikut sama negara yang base-nya itu rule of law, demokrasi, respect on human rights dan lain sebagainya. Di bawah Trump semua hilang semua itu ada aja. Tapi balik lagi deh Prof ke soal tim negosiasi kita. Kalau bayangan Prof Hik kira-kira bakal berhasil nggak? Saya sih nggak terlalu optimis ya berhasil. Tapi kalaupun berhasil, sebenarnya kita ini akan dipecah belah di ASEAN. Karena kalau kita berani diturunkan, ya dan kita menurunkan gitu kan, Malaysia kan bilang sama Indonesia, atau misalnya Thailand, kok kamu kayak gitu sih? Harusnya kan kita bersatu. Kalau misalnya kamu turun, saya juga mau nggak mau harus turun juga. Artinya apa? Terjadi ini persaingan di antara kita. Gara-gara Amerika aja nih, gara-gara Trump aja. Kan kalau menurut saya harusnya tim negosiasi ini jangan dulu pergi ke Amerika. Justru perkuat dulu di ASEAN. Yang dicontohkan oleh presiden itu udah benar. Ketemu sama Perdana Menteri Mahathir. Karena apa? Beliau adalah ketua ASEAN. Sama-sama kita produsen sawit. Yang Amerika sangat tergantung. Ya harusnya caranya seperti itu. Sekarang kalau misalnya kan footwear, salah satu ekspor kita ke Amerika footwear, sepatu. Kita pikir kan, wah sepatu Cibaduyut nih. Padahal enggak, itu kan sepatu dibuat di Indonesia pabriknya, tapi nanti dimerekkan di Amerika, Nike dan sebagainya. Vietnam juga kayak gitu, maka mereknya kan misalnya Nike atau Made in Indonesia, Made in Vietnam, kan gitu kan. Nah, sekarang Vietnam bilang, udah Amerika saya nolin kamu nolin ke saya. Berarti kan lama-lama perusahaan Amerika pergi ke Vietnam, lari dari Indonesia. Kok gitu sih sama ASEAN? Iya kan? Nah ini nih kita nih ya tes dari survival bahwa ASEAN ini bersatu atau enggak nih? Tapi katanya gini Prof, kata pepatah gitu. Duit itu katanya nggak kenal orang, nggak kenal teman, nggak kenal saudara. Betul. Apalagi tetangga negara. Iya. Ya kecuali kalau kayak begitu, udahlah. Lupakan MEA itu masyarakat ekonomi ASEAN masih memang juga efektivitasnya juga mungkin dianggap nggak ada juga gitu kan. Tapi idealisme dari para pemimpin ASEAN ketika itu membentuk ASEAN dan lain sebagainya kita sudah tinggalkan. Jadi menurut saya kalaupun tim ini berhasil, ya kita self-centered, mikirin diri kita sendiri. Gitu. Ini saya bacain 2 komentar lagi nih. Yang masih dari Madeline yang tadi nih. Madeline komentar lagi katanya. Menurut saya Indonesia sudah tidak relevan lagi menjadi negara non-blok melihat carut marut mungkin ya maksudnya. Melihat carut marut situasi dunia sekarang karena aliran dunia telah berubah. Karena kita harus berpihak pada satu kekuatan besar katanya. Benar begitu tuh? Kalau menurut saya sih kekuatan besar yang mana? Yang mana dulu nih? Kan kita nggak mau milih, mau ke Cina, mau ke Ada Prof. ini. Kekuatan yang sangat besar adalah kekuatan Tuhan. Itu kalau itu Ketemu lagi cocok gitu. di lanturan edisi berikutnya. Top. Thank you. Terima kasih. Beli pir dulu nih Prof. Ini. Biar aman. Sekarang agak ngomong agak